Konvoi kemanusiaan menuju Gaza kembali dicegat Israel. Bukan hanya bantuan yang tertahan, sejumlah relawan dari berbagai negara juga dilaporkan ditangkap, termasuk warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan tersebut. Pencegatan di perairan internasional merupakan pelanggaran hukum internasional dan ancaman serius terhadap misi kemanusiaan dunia. Kementerian Luar Negeri RI mengkonfirmasi sedikitnya 5 WNI yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla ditangkap militer Israel saat armada menuju jalur Gaza. Sementara 4 WNI lainnya masih berada di perairan Siprus dalam kondisi rawan intersepsi. Pemerintah RI kini berkoordinasi dengan KBRI di Ankara, Kairo, dan Amman untuk memastikan keselamatan serta proses pemulangan para WNI tersebut. Misi Global Sumut Flotilla diikuti aktivis kemanusiaan dan jurnalis internasional yang membawa bantuan sipil bagi warga Gaza di tengah blokade dan krisis kemanusiaan yang terus memburuk. Di tengah meningkatnya tekanan global terhadap Israel terkait akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, insiden flotilla ini kembali memunculkan pertanyaan besar. Sampai kapan jalur kemanusiaan menuju Palestina akan diblokade? Dan seberapa jauh dunia internasional mampu melindungi relawan sipil yang membawa misi kemanusiaan? Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Selain itu juga, gerakan-gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla masih saja diintercept ataupun dilakukan pembajakan oleh rezim Zionis Israel untuk berusaha tidak memberikan bantuan ke Gaza. Tandanya bahwa rezim ini sudah tidak bisa diampuni kembali. Saya juga meminta kepada Presiden Pak Prabowo Subianto untuk terus mendukung upaya-upaya gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla dan tetap berpihak kepada sisi kemanusiaan dan tetap terus memperjuangkan isu-isu kemerdekaan Palestina, Free Palestine. Ya pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla di perairan Mediterania Timur menuju Gaza. Dalam rombongan tersebut terdapat sejumlah jurnalis Indonesia yakni Bambang Noroyono dan Todi Badai dari Republika serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo yang tengah menjalankan tugas jurnalistik meliput misi kemanusiaan internasional. Jurnalis hadir untuk membawa suara kemanusiaan dan menyampaikan fakta kepada publik dunia. Karena itu, kerja jurnalistik perlu dihormati dan diberikan ruang aman, terlebih dalam situasi krisis kemanusiaan. Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, sedikitnya 10 kapal misi kemanusiaan telah ditahan, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Yosef, dan Blue Toys. Hingga kini kapal yang membawa jurnalis juga diketahui ini belum dapat dihubungi dan status awak di dalamnya juga belum bisa dipastikan keselamatannya. Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para WNI, serta menyiapkan langkah-langkah pelindungan sesuai kebutuhan di lapangan. Kementerian Luar Negeri mendesak pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional. Kita langsung saja berdiskusi pada pagi hari ini di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah hadir ada 2 narasumber, ada Bu Maryam Rahmayani Yusuf selaku Dewan Pengarah GPCI dan juga Mbak Tia Mariatul Kiptiah, pakar hubungan internasional Universitas Bina Nusantara. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan di sambungan Zoom juga sudah tersambung ada Pak Sukamta, pimpinan Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sukamta.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Nah, mungkin saya mau pertama ke Bu Mariam dulu. Ibu ini melihat para relawan sudah ditangkap 99-nya WNI. Mungkin bisa diceritakan komunikasi terakhir dengan GPCI ini seperti apa, Bu? Ya, kalau kita ngelihat yang kemarin itu kan dari 9 warga negara kita, itu ada 5 yang sudah tertangkap. Nah, ada 4 ya dari kalau keseluruhan yang belum kapalnya yang belum tertangkap itu ada 17. Yang dimana 2 kapal berisi 4 orang warga negara kita, jadi 2-2. Nah, itu dipantau di command center masih dalam berlayar, posisi berlayar. Bergerak masih? Bergerak. Ya, dan sudah masuk memang red zone. Masih bisa dihubungi, Bu? Masih bisa, tapi ya ininya aja sih, pelayarannya aja. Oke. Nah, lalu ternyata tadi malam berita intercept seluruh kapal, Oh, 17 juga? kapal. Yang Ibu bilang tadi 17 tadi itu? Ya, 17. Jadi kemarin 41, 17 sekarang berarti udah 68 seluruh kapal, terintercept. Dan orangnya juga gitu semua. Oke. Dari yang kemarin 332 diculik, sekarang sudah 428 keseluruhan peserta sudah diculik, dalam kondisi diculik. GPCI mengatakan ini penculikan? Ya, betul, penculikan karena dia sedang berada di kapalnya. Oke. Apalagi kemarin masih di perairan internasional. Diculik dan sekarang tidak tahu tempat keberadaan mereka. Kalau dikatakan misalnya ya Pak, ini kan misi kemanusiaan. Memang kita membawa logistik kemanusiaan juga ya? Ya, betul. Jadi dengan ya keterbatasan kapalnya kan nggak kapal besar ya. Makanya Tetapi ada kita banyak kapalnya kan? Ya, banyak. Tapi semua mengangkut bantuan yang kita ingin bawa. Oke. Bu Mariam, saya mendapatkan informasinya para relawan ini setelah mengirim sinyal SOS harus membuang handphonenya. Apakah demikian? Apakah memang itu prosedur atau seperti apa? Ya, jadi kita sebelum itu kan ada training 5 hari ya. Nah, salah satunya kalau udah di bagian yang istilahnya di kapalnya. Itu kalau kita sudah melihat, kalau masih dari jauh ya masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah 10 meter itu ada tentara mendekati kita, kita harus buang HP kita ke laut. Alasannya mungkin? Ya itu semua memori itunya jadi tidak terdeteksi lagi. Karena pastinya kan ada semua. Berarti itu sudah termasuk SOP? Iya, SOP. Terhadap seluruh relawan yang berangkat? Ya. Bu Mariam, sempat nggak Bu ada yang menginformasikan ke Jakarta terutama, atau mungkin Jakarta mendapat informasi ada pihak-pihak yang saat itu berada di perairan dan mengetahui ada IDF mendekati kapal mereka dan sempat memberikan informasi, ada nggak sih Bu? Ya, jadi kan GSF ini punya 3 command center ya. Ada di Turki, di Jakarta sendiri, di kantor DD, lalu yang Sumut Nusantara di Malaysia. Nah, di GSF di command center yang di Turki itu kan kamera dari CCTV kapal-kapal itu ada. Jadi waktu si IDF ini waktu mau sebelum dia intercept itu kan sudah keliling-keliling lah. Kayak ngasih warning gitulah. Dari jauh kelihatan sudah mantau. Oh, artinya tidak seketika langsung datang dan... Ya, jadi di kapal kadang sudah ngelapor ke command center. Apa sih yang disampaikan oleh IDF itu? Jadi dia sudah menyampaikan, dan dari sini kita juga kan sudah ada SOP-nya. Jadi si nakoda harus menyampaikan, kami adalah kapal kemanusiaan. Kami tidak bawa senjata. Kami membawa bantuan. Tujuan kami ke sini. Nah, itu SOP itu harus disampaikan supaya tidak salah kan. Ntar kan dibilang siapa suruh nggak ngomong gitu. Artinya praktis dilakukan ya? Dilakukan. Nah, apa jawaban dari IDF pada saat itu? Nggak ngaruh. Dia tetap mendekat. Mendekat? Ya, dan terus kemudian naik ke kapal? Ya. Dengan membawa senjata? Ya. Apa yang kemudian, narasi apa yang disampaikan oleh Zionis Israel ini di kapal kita itu? Dia langsung menggerebek gitulah. Kalau sudah terputus itu pada saat itu? Ya, udah. Jadi langsung menggerebek komunikasi dengan relawan jadi terputus. Salah sedikit kan masih ada CCTV itu. Ya kayak ada terekam lah, tapi sudah itu kan blur udah. Adakah kekerasan yang terjadi? Ada, apalagi yang kemarin nih. Jadi yang sebelumnya ya, yang antara Barcelona sampai ke Yunani, itu kan terjadi yang ditangkap ya. Itu mengalami dipukul, kekerasan gitu. Seperti yang Tiago itu warga dan negara Tiago yang Nah, kita nggak ada Indonesia di situ karena kita belum menaik kan, baru sampai di Yunani. Jadi kapal-kapal itu
sempat mereka ditahan 2 sampai 3 hari. Nah, itu baru dikirim ke Turki. Nah, jadi setelah itu baru kita persiapan rombongan yang Turki, termasuk 9 warga Indonesia yang akan berangkat gitu. Ya, melihat situasi ini saya mungkin mau ke Mbak Tia dari hukum internasional. Apa yang dilakukan oleh Zionis Israel ini menyalahgunakan atau salah, tidak sesuai hukum internasional, seperti apa Mbak Tia melihat? Sepertinya apa yang dilakukan Israel dalam setiap kebijakannya Selalu salah, dalam perang ini selalu salah. Melanggar Apapun, gitu. semuanya melanggar. Bahkan ketika melakukan agreement saja itu pasti dilanggar dari mereka duluan. Kita tahu bagaimana ceasefire agreement antara Gaza dilanggar duluan, kemudian belakangan dengan Lebanon dilanggar lagi. Padahal Terus gencatan seperti senjata itu. juga kan. Iya. Jadi memang semuanya langkah-langkahnya itu selalu melanggar. Apalagi ini persoalan humanitarian aid. Bohong sekali kalau mereka tidak paham bahwa itu tidak dibolehkan dalam penculikan, dalam penangkapan. Humanitarian aid dalam international relation studies itu adalah masuk kepada hukum humaniter internasional, tidak boleh diapa-apakan, membawa bantuan kemanusiaan, tidak ada senjata. Nah, ini sudah menjadi hukum begitu ya. Jelas di hukum internasional tidak boleh diapa-apakan ketika membawa iya, itu kan bantuan kemanusiaan. Betul. Membawa bantuan kemanusiaan dan tidak boleh diapa-apakan. Dan kalau kita melihat dari international news begitu ya, itu kan ada di perairan Siprus. Ya. Jadi saya ingin ngajak pemirsa pagi ini untuk ke TKP ini melalui Mbak Tia begitu ya. Ini ada di lokasi di Siprus, sekitar Siprus. Okay. Jadi itu negara-negara yang berada di perairan antara Siprus dan Laut Mediterania itu ada Turki, ada Egypt. Makanya kan solusinya banyak yang mengatakan bahwa memang kita harus koordinasi dengan pihak ketiga. Artinya di mana kapal GSF ini saat melintas itu adalah berbatasan dengan negara-negara tersebut. Jadi walaupun TKP tadi Ibu ini mengatakan ini adalah zona internasional begitu ya. TKP tidak bertuan Mbak Tia. Iya, harusnya dilintasi itu aman begitu ya. Jadi belum masuk kepada area yang memang itu harus membutuhkan izin. Oke. Jadi artinya Zona kuning ya? Ya, Yellow zone. Yellow zone. Iya, jadi harusnya ya itu tadi namanya Israel ya. Bahkan bukan wilayahnya Israel begitu. Iya. Tidak ada hak untuk masuk ke perairan tersebut. Iya kan, Bahkan jauh Israel gila ya gitu ya. sedikit sih Israel agak ini mainnya kejauhan kayaknya. agak mepet sih Mas, sedikit karena Laut Mediterania sebagian juga udah mendekat ke Tel Aviv tapi bukan ke area Gaza, masih jauh itu. Jadi kalau kita lihat di mapnya ya, saya mempelajari tadi sebelum masuk ke TV One itu memang di area Mediterania Sea itu memang dekat dengan Tel Aviv, dekat tapi belum masuk sebetulnya. Dekat dengan Tel Aviv tapi belum masuk. Belum masuk. Jadi memang Israel itu ya lagi-lagi dia tidak peduli nih. Artinya gini, ini pengucapannya juga perlu kita perjelas ya. Betul. Kalau dikatakan IDF menangkap, kalau IDF menangkap mungkin betul bila mana itu masuk dalam wilayahnya dia ya Bu Mariam ya. Sama kayak seperti Pol Air atau mungkin Bakamla menangkap pencuri ikan misalnya, karena masuk di dalam zona ekonomi eksklusif seperti itu. Nah, nyuri ikan gitu. Iya. Nah, tapi ini kan bukan zona Israel. Betul. Artinya ini bukan penangkapan dong. Iya. Ya, artinya itu tadi istilahnya kata-katanya kan menculik begitu kan. Semacam perompak dong Israel ini. Iya, begitu. Bisa, Macam bajak laut ya. Iya, Macam bajak laut gitu. Iya, karena setiap yang berkaitan dengan atau bersinggungan dengan kepentingan nasionalnya dia pasti akan beraksi begitu, dan itu dia tidak peduli apakah berkaitan itu dengan kepentingan nasional apa? Ya, dia kan harus menjaga suverenitinya dia harus menjaga tetap bagaimana dia melakukan okupasi di beberapa negara atau di beberapa wilayah Palestina. Palestina kan negara bebas. Iya, harusnya, tapi kan kenyataannya Israel melakukan okupasi terus. Dan sekarang yang menjadi konsen dia saat ini kan Gaza. Ada rombongan mau nolong Gaza ya pasti di-cut lah. Apapun itu akan dia lakukan. Itu misi kemanusiaan loh berarti. Iya, harusnya. Berarti Dan bukan manusia dong berarti kalau itu. Setuju. Ya, dengan membunuh 80.000 aja Mas. Menurut Anda ya? Genocide ya. Betul. Bagaimana kita menyatakan itu Ya, dia kita manusia? mungkin mau menuju ke Pak Sukamta, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Pak Kamta, ini apakah Komisi 1 sudah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan apa saja yang sudah diperbincangkan untuk menyelamatkan WNI kita saat ini, Pak Kamta? Silakan. Ya, pertama ini kejadian yang kesekian kali yang terus terjadi. Jadi kita melihat aksi semena-mena, aksi barbar dari Israel. Betul bahwa mereka ini masih berada di wilayah internasional dan ini adalah penculikan, bukan pengusiran, bukan penangkapan. Di banyak negara ketika mereka akan menolak pengungsi dari kapal-kapal, mereka menggunakan cara yang lebih halus, manusiawi, yaitu sebelum masuk teritorinya mereka usir.
walaupun itu sendiri tidak manusiawi ya. Nah, ini yang dilakukan Israel ini betul-betul barbar, tidak mempedulikan hukum-hukum internasional sebagaimana kebiasaannya. Nah, tentu ini presiden ini harus terus dibawa ke ranah internasional. Yang kedua, saya mengucapkan salut kepada para aktivis. Apa yang dikerjakan oleh para aktivis ini memang menunjukkan kepedulian yang luar biasa dan berfungsi untuk memelihara memori dunia bahwa persoalan dengan Gaza itu belum selesai, persoalan Israel itu tidak akan selesai dalam waktu dekat. Jadi ini mengekspos kejahatan Israel, bahwa sudah ada gencatan senjata iya, bahwa ada upaya perdamaian iya, tetapi apa yang dilakukan oleh Israel terhadap para aktivis yang membawa bantuan kemanusiaan, itu mengekspos apa yang menjadi niat dan sejatinya Israel. Nah, itu penting sekali untuk terus dilakukan supaya memori dunia itu tidak hilang. Karena di zaman yang serba cepat hari ini, seringkali memori kita, Gaza yang membunuh lebih dari 80.000 orang dan melukai lebih dari 200.000 orang di dalam beberapa gambaran, itu seolah-olah sudah distan, sudah masa lalu, sudah tidak relevan. Nah, dengan adanya aktivitas ini mengingatkan kepada publik dunia bahwa persoalan di Gaza belum selesai, barbarisme Israel itu masih berjalan. Nah, soal urusan kita dengan pemerintah RI, kami sudah berkomunikasi dengan Kemlu, dengan Pak Wamentata saya komunikasi. Intinya kami terus berkoordinasi melakukan upaya-upaya supaya WNI dan misi kemanusiaan ini terus bisa diselamatkan melalui jalur-jalur diplomatik maupun jalur-jalur yang mungkin untuk dilakukan. Kemarin di Komisi 1 juga, kami pimpinan Komisi 1 juga berkoordinasi dengan Kemhan dan TNI agar memberikan bantuan dan tindakan-tindakan yang memungkinkan sesuai dengan kemampuan kita dan jalur-jalur yang bisa ditempuh agar persoalan ini bisa segera selesai. Dan nanti siang setelah rapat paripurna, rencana Komisi 1 akan rapat dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memperbincangkan ini dengan lebih detail dan lebih lanjut. Saya kira itu update dari kami. Baik, kita akan dalami ya Pak Sukamta, usai jeda periode berikut. Masih juga bersama dengan Bu Mariam dan juga Mbak Tia ya. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Inilah pemenang kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva, pemenang umroh Agustin, Ganjar, dan Sri. Pemenang TV, kulkas, dan produk elektronik lainnya, serta miliaran uang tunai. Aku Viva, murni pasti sejuknya dari Wings Food. Mulai dari persiapan keberangkatan jemaah dari tanah air, hingga rangkaian puncak ibadah di Tanah Suci, kami menyajikan informasi akurat dan terkini. Dilaporkan langsung dari kota suci Mekah dan Madinah. Kabar Haji live di TV One. Dipersembahkan oleh, didukung oleh baru teh pucuk less sugar dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Teh pucuk less sugar, Rendah gulanya, enak rasanya. teh pucuk less sugar, bagi-bagi miliaran hadiah. Double usilnya, double isengnya, double beraninya, double cerdiknya. Anak banyak akal, butuh Pepsodent baru dengan double kalsium, perlindungan terbaik. Cegah
pakai gigi berubah untuk keluarga Indonesia. Menyajikan informasi ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri, membahas isu terkini dunia usaha dan perekonomian nasional. Dari dinamika pasar modal hingga peluang dan tantangan Indonesia ke depan. Menjadi ruang diskusi strategis untuk mencari solusi terbaik. Saksikan Indonesia Business Forum hanya di TV One. Menelisik tanda tanya publik, Presiden Donald Trump memberikan ultimatum 48 jam kepada Iran. Memahami makna secara seksama. Apakah ini hanya bagian dari cyber lagi yang dilakukan oleh Trump? Kalau bicara ultimatum, saya kurang yakin. Informatif dan konstruktif. Apakah keberadaan pasukan TNI di Yudhipil masih relevan? Pemerintah Indonesia menuntut PBB dan Dewan Keamanan mengusut tuntas. Dilakukan investigasi menyeluruh. Kabar petang setiap hari live di TV One. Ajang penghargaan bergengsi pertama di media televisi bagi para pelaku usaha dalam ekosistem haji, umroh, dan wisata muslim. Sebuah panggung kehormatan bagi mereka yang mengemban amanah besar dalam melayani para jamaah. Hal ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus konsisten dalam menjaga kualitas layanan. Terus memacu kita semua selalu memberikan pelayanan terbaik dan paling amanah. Saksikan anugerah perjalanan suci Indonesia segera di TV One. Kota-kota besar selalu menyimpan permasalahan sosial yang pelik dan kompleks. Sangat terganggu masalah kabel. Kabel-kabel begini ini membahayakan. Mengurai masalah dan solusinya, serta menyuarakan suara warga kota. Metropolitan, Senin sampai Jumat, pukul 10:30 siang, live hanya di TV One. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Video saksi mata menunjukkan Angkatan Laut Israel ini mencegat kapal bantuan yang berlayar menuju Gaza di tengah blokade laut yang masih berlangsung. Penyelenggara Armada Bantuan Global Sumut menyatakan pasukan Israel mencegat 39 kapal mereka di Laut Mediterania Timur pada Senin kemarin. Sementara sejumlah kapal lain masih melanjutkan pelayaran menuju Gaza. Tapi informasi terbaru pagi ini tadi dari Ibu Mariam, praktis semua kapal, total 54 kapal dengan dengan penumpang 426. 68 jadi sekarang. Ya, ini dari 39 negara sudah diculik oleh Zionis Israel. Rekaman saksi mata menunjukkan pasukan Israel naik ke atas kapal dan meneriakkan IDF di atas kapal misi kemanusiaan. Ya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberikan ucapan selamat kepada Angkatan Laut Israel setelah berhasil mencegat armada kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Dalam rekaman video yang dirilis, Netanyahu tampak berada di ruang komando militer untuk memantau langsung operasi tersebut sekaligus memberikan apresiasi kepada pasukannya. Netanyahu menyebut pencegatan itu telah menggagalkan rencana jahat untuk menerobos blokade Gaza di tengah situasi Timur Tengah yang tengah memanas. Misi kemanusiaan global Sumut Flotilla melaporkan puluhan kapalnya dicegat dan diserang oleh pasukan Israel di perairan internasional dekat Siprus. Kapal-kapal itu sedang menjalankan misi terbaru untuk menembus blokade Gaza sambil membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב, באמת, תמשיכו עד הסוף.
תודה לכם. Ya pemirsa, kami kembali ajak Anda untuk berdiskusi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Nah, saya mungkin mau ke Bu Mariam lagi. Bu Mariam, ini kan WNI kita sudah ditangkap begitu. Mungkin Bu Mariam bisa ceritakan sedikit beberapa waktu lalu relawan yang memang sempat ditangkap oleh Israel, kemudian juga dibebaskan. Ini seperti apa sih yang dialaminya atau perlakuan yang didapatkan dari jurnalis Israel? Ya. Jadi saya juga mendapat cerita ya, karena tahun lalu juga peristiwa Indonesia kan tidak sampai. Itu yang di Malaysia, jadi sempat itu semua diambil, semua pokoknya barangnya nggak ada, diganti baju kan dengan harta baju. juga? Pokoknya nggak ada deh apapun yang ada di badan kita gitu. Karena langsung diganti baju tahanan, yang baju abu-abu itu. Udah suruh duduk aja situ. Boleh ke toilet, terus diikat. Oh? Diikat. Apanya nih? Di tangan nih. Oh, semacam borgol gitu? Enggak sih, ditaliin tali gitu. Tapi nanti kalau mau ke WC masih bisa. Nah itu makanan, jadi dikasih tuh berupa roti ya. Tapi ada tuh anjing yang dikasih dulu gitu loh. Nanti dikerjain begitu? Ya, bekas anjing itu yang kemudian dikasih ke kita? Nggak mungkin lah kita mau ini ya makan. Nah itu, dan itu selama 2 hari. Ada yang di Sigma ya, di daerah Askolan itu penjara mereka tuh. Nah, tapi terus dalam 2 hari setiap negara yang punya hubungan diplomatik masing-masing ini. Nah kalau yang enggak, memang secara GSF membantu untuk mengeluarkan dari ini. Lalu kemarin mereka ke Turki, dialihkan ke Turki. Dialihkan, dipulangkannya lewat Turki. Ke Turki. Ini cerita dari Malaysia. Warga negara Malaysia yang sempat ditangkap oleh Israel begitu. Nah barulah mungkin bisa negara yang bersangkutan dalam hal ini Malaysia berkoordinasi secara diplomatik begitu ya dengan Turki ya, untuk mengembalikan warga negaranya begitu. Adakah semacam kayak luka-luka yang diderita, yang dialami selama di dalam tahanan? Kalau yang dulu enggak ya, tapi kalau yang sekarang ini kemarin Tiago dan Saif kan mengalami yang duluan ditangkap ya? Yang dari Barcelona di Yunani itu kan ditangkap beberapa kapal. Itu mengalami kekerasan, siksaan lah gitu. Iya, ini hidungnya itulah ada luka-lukanya. Apa pemicunya itu Bu Mariam? Ya mungkin kalau ada gerakan sedikit ya dia cari alasan, ataupun enggak pun dia mau bebas-bebas aja. Nah kalau yang cerita Malaysia, mereka selama di penjara juga diinterogasi atau didiamkan begitu saja? Didiamkan. Nggak diinterogasi juga? Enggak. Sama 2 hari penuh? Iya. Melihat situasi ini Mbak Tia, tadi kemarin juga Menko Yusril menyampaikan bahwa Indonesia ini tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Lalu seberapa ruang Indonesia untuk memulangkan probability-nya? Iya, WNI kita dengan potensi tadi negara ketiga ini seperti apa dari? Ya, kalau hubungan diplomatik kan memang tidak ada. Artinya memang tidak ada bisa langsung komunikasi dengan pihak Israel. Jadi Indonesia harus menggunakan dua poin. Satu, melakukan hubungan komunikasi dengan beberapa negara yang memang di area situ. Yang tadi saya sebutkan adalah penangkapan tersebut atau penculikan tersebut ada di Siprus, Turki, Kairo. Bisa juga Pak Presiden melakukan koordinasi dengan Jordania, karena secara story kan mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik, dan Jordan juga memiliki komunikasi politik yang baik dengan pihak Israel. Artinya bisa menggunakan Jordan ini untuk bagaimana membantu 9 WNI kita untuk segera bebas. Yang kedua adalah bisa melalui international organization. Dalam hal ini adalah Palang Merah Internasional. Ini bisa juga dilakukan komunikasi melalui I.O. atau melalui pihak ketiga tersebut. Kalau secara hubungan diplomatik kita agak susah, makanya Pak Yusril bilang kan, ini agak susah karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Ya kan bukan berarti berhenti gitu untuk menyelamatkan. Nah itu caranya adalah dengan 2 poin tadi, Mas. Satu dengan I.O. yaitu melalui Palang Merah Internasional. Yang kedua adalah menghubungi beberapa negara secara bilateral. Kita melakukan komunikasi diplomasi dengan negara-negara tersebut, bagaimana supaya bisa membebaskan 9 WNI. Pertanyaannya, negara-negara tersebut, ya kalau Jordania tadi Anda mengatakan ada beberapa kali komunikasi atau juga kita katakan diplomatik juga begitu? Iya, karena kita kan mempunyai hubungan yang baik juga dengan Jordan, dengan Egypt, dengan Mesir, kemudian dengan pihak Turki juga baik. Jadi artinya memang kita dengan negara tersebut? Betul. Negara tersebut dengan Israel? Baik.
Oke. Turki punya hubungan diplomatik loh, walaupun teriak-teriak presidennya. Iya. Itu tapi kerjasama dalam semua sektor baik di atas data ya. Di atas data Turki perdagangannya, kemudian kerjasama teknologinya, angkatan perangnya dengan Israel sangat baik, bahkan lebih mumpuni daripada dengan Indonesia misalnya atau negara-negara Arab lainnya. Yang kedua adalah Jordan. Jordan ini di mata Israel plus gitu. Plus artinya memang mereka mempunyai relationship yang cukup bagus, berbeda. Dan Raja Abdullah yang memimpin sekarang adalah kawan sahabat militer Pak Presiden itu ya. Itu bisa dilakukan approach dan mudah-mudahan kita kan sekarang ada paripurna ya Mas. Mudah-mudahan ada pidato ke arah sana karena walau bagaimanapun ini adalah mungkin warga. nanti telepon Pak Presiden pada saat paripurna dengan Raja Roger. Mudah-mudahan. Kan waktu kritis ya Mbak Tia. Ya. Berapa jam ini sangat kritis waktu. Ya khawatirnya memang kan IDF ini tidak bisa diprediksi. Dia bisa melakukan apapun sesuka dia. Bagaimana kita bisa menyebutkan Israel itu akan baik-baik saja dengan 80.000 Gaza juga dilakukan genocide. Artinya ini kan adalah pahlawan humanitarian aid. Secara hukum kita bukan mau buat kekacauan gitu loh. Iya, secara hukum humaniter internasional jika ada konflik kemudian ada sipil yang membawa bantuan kemanusiaan, maka ya istilahnya haramlah dilakukan satu pencegatan dan lain-lainnya. Sebelum ke Pak Sukamto, pimpinan Komisi 1 DPR, saya ke Bu Maryam nih. Bu Maryam, sejauh mana organisasi kita ini GPCI ini berkomunikasi, berkoordinasi dengan pemerintah Republik Indonesia? Ya, jadi GPCI kemarin juga sudah menghadap ke Wakil Ketua MPR, Bapak Hidayat Nur Wahid. Ya, kita juga berkunjung ke JK ya, untuk ini approach, dan ke Menlu juga cuma tidak tatap ya, cuman men-push istilahnya ya, push pemerintah untuk cepat bertindak karena memang tadi kata Ibu ya, ini waktu kritis banget nih. Ya. 1x24 bicara keselamatan. jam. Betul. Satu nyawa WNI yang ada di manapun di dunia ini itu berharga. Itu bagian dari kedaulatan negara kita juga kan gitu ya. Kalau kemarin tuh kan melalui telepon misalnya, sudahkah ada yang dihubungi teman-teman dari GPCI? Maksudnya menghubungin ke dari pemerintah menghubungi melalui telepon setidaknya begitu? Kalau yang dubes juga kita langsung juga dubes Jordan, Mesir dan Turki. Nah, kita sudah langsung jadi. Artinya komunikasi nggak ada masalah? Nggak masalah. Jadi memang tinggal gerakannya aja nih yang actionnya. Ya memang tadi ya paripurna ini kita berharap adalah agendanya di situ. Nah pas kali ini Pak Sukamta lagi on the way menuju ke paripurna nih Pak Sukamta, banyak harapan besar dalam itu juga dibahas mengenai pembebasan WNI kita yang memang diculik oleh Zionis Israel. Tapi tadi saya ingin menanyakan Pak Sukamta mengenai adanya pihak ketiga seperti negara Turki ataupun negara-negara lainnya yang bisa menjadi jembatan Indonesia untuk membebaskan WNI-nya. Apakah ini sudah ada komunikasi, mungkin informasi dari Kementerian Luar Negeri Pak Sukamta mengenai negara pihak ketiga tersebut? Iya, kita memahami urgensi masalahnya dan memang kita mau rapat paripurna pagi ini akan dihadiri oleh Presiden, tetapi Pak Presiden akan mengantarkan anggaran ya. Jadi pidato Presiden nanti terkait dengan anggaran. Walaupun demikian karena ini ada persoalan yang sangat urgent, kita boleh jadi nanti Pak Presiden akan memberikan penyebutan dalam persoalan ini, tapi wallahualam ya kita tunggu untuk urusan ini Pak Presiden yang lebih paham terkait dengan komunikasi dengan berbagai pihak. Memang benar Indonesia ini tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel karena itu pertimbangan-pertimbangan politis yang memang disengaja sebagai sebuah kebijakan yang sudah hadir sejak 1948, 1952, kita memang menolak ajakan Israel untuk menjalin hubungan diplomatik. Nah, tetapi bukan berarti tidak ada mekanisme yang bisa dibuat untuk menyelesaikan berbagai kasus yang ada jika terjadi, terutama terkait dengan warga negara yang antar negara yang tidak punya hubungan diplomatik. Kita punya misalnya mekanisme on-call visa yang itu khusus untuk warga negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia, itu punya mekanismenya.
dalam urusan-urusan yang lebih genting seperti sekarang ini, ada mekanisme, ada jalur, ada berbagai pihak yang bisa dihubungi dan dikoordinasikan oleh pemerintah Indonesia. Dan kita ini sudah merdeka 80 tahun. Jadi tidak ada alasan bahwa karena tidak ada hubungan diplomatik kemudian kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Apalagi kalau nanti logikanya oleh karena itu kita harus segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu narasi yang sangat berbahaya menurut saya. Nah, berbahaya dalam hubungan, dalam kaitan dengan amanah konstitusi kita untuk menentang penjajahan di atas dunia. Nah, berikutnya yang terkait dengan koordinasi, nanti kami akan terus memperbincangkan ini dengan Kementerian Luar Negeri. Nanti kita akan lihat bagaimana update dari Kemlu, apa yang sudah dikerjakan dan apa yang direncanakan. Karena boleh jadi yang dikerjakan oleh Kementerian Luar Negeri, oleh Badan Intelijen, oleh TNI ini sekarang sedang berjalan, tetapi tidak semua bisa diceritakan kepada publik sampai persoalannya selesai. Nah, tetapi yang saya dengar dari Kementerian Luar Negeri bahwa mereka terus melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan menurut jalur-jalur yang sudah dimiliki oleh Indonesia. Mudah-mudahan persoalan ini segera bisa diselesaikan. Nanti sore juga rombongan teman-teman dari berbagai aktivis, berbagai lembaga ini juga akan audiensi dengan Komisi 1. Rencananya nanti setelah kami rapat dengan Menlu akan beraudiensi dengan teman-teman aktivis. Saya kira itu update dari kami dan saya mohon pamit karena sebentar lagi kami akan sampai untuk melanjutkan perjalanan. Baik, ya kita juga akan menyudahi juga Pak diskusi dan dialog kita pada pagi hari ini. Terima kasih pimpinan Komisi 1 DPR Pak Sukamta. Semoga ada hal-hal terobosan Pak ya di paripurna yang kabarnya ini agak spesial dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga jajaran menteri Pak ya. Semoga lancar rapat paripurnanya. Terima kasih. Bu Mariam juga terima kasih, Mbak Tia juga terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami. Oke, pemirsa, kita jeda dulu sejenak dan kita akan mengupdate nanti. Yang kita ketahui adalah Presiden Rusia Vladimir Putin saat ini sudah berada di Beijing, Cina untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Cina Xi Jinping. Seperti apa momen dan juga isi dari pertemuan ini? Kita akan hadirkan laporan langsungnya usai jeda pariwara.